Rusia, Iran perkuat kerjasama semua bidang meski dapat sanksi Barat. Hurrah! Republik Islam Iran telah hidup dengan sanksi Barat selama beberapa dekade. Rusia melampaui Iran sebagai negara yang paling banyak terkena sanksi setelah meluncurkan operasi militernya di Ukraina bulan lalu. Teheran telah mengembangkan langkah ekstensif untuk melindungi diri dari pembatasan dan menggunakannya untuk keuntungannya di berbagai bidang termasuk industri, teknologi, dan pertahanan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Menlu Iran, Hossein Amir Abdollahian, telah mengkonfirmasi keinginan negara mereka untuk terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Tekad itu diungkapkan meski ada sanksi yang dijatuhkan negara Barat terhadap Moskow dan Teheran. Langkah tersebut diungkapkan Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan setelah pertemuan kedua Menlu di Tunki, Cina pada hari Rabu 30 Maret. Pertukaran pandangan yang tajam tentang isu utama dari agenda regional dan global dengan penekanan pada perkembangan situasi di Ukraina dan Afghanistan terjadi. Perhatian yang meningkat diberikan pada keadaan seputar perjanjian rencana aksi komprehensif bersama pada program nuklir Iran, ungkap pernyataan Kemlu Rusia dilansir Sputnik. Kedua belah pihak juga telah membahas implementasi program perluasan kerjasama yang ditetapkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Ebrahim Raisi selama kunjungan terakhir ke Moskow pada Januari. Lavrov dan Abdollahian bertemu di sela konferensi pejabat senior Rusia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan yang akan datang yang diketuai Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi untuk membahas situasi keamanan dan kemanusiaan di Afghanistan setelah penarikan Amerika Serikat. Para diplomat dari Indonesia dan Qatar juga diharapkan hadir dalam pertemuan penting itu. Berbicara kepada mitranya dari Rusia, Abdollahian mengambil kesempatan untuk dengan terus terang mengatakan sekali lagi bahwa kami sepenuhnya menentang pengenalan sanksi sepihak dan ilegal terhadap Federasi Rusia, meminta Lavrov untuk menyampaikan salam hangat Presiden Raisi kepada Putin. Abdollahian mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Iran berada di jalur yang benar dan berkembang. Saya diberitahu bahwa langkah positif direncanakan dalam proses negosiasi antara Rusia dan Ukraina, ujar Menteri Luar Negeri Iran itu. Lavrov mengatakan kepada Menlu Iran bahwa Rusia dalam hubungannya dengan Iran dan mitra dekat lainnya akan berusaha mengutuk fenomena sanksi yang tidak dapat diterima dan membangun langkah praktis untuk memungkinkan menghindari tindakan ilegal. Menurut Lavrov, Moskow menganggap sanksi sebagai instrumen kebijakan Barat yang bertujuan merusak prinsip persamaan kedaulatan negara dan upaya merevisi Piagam PBB. Rusia melebihi Iran untuk menjadi negara dengan sanksi paling berat di dunia dalam beberapa pekan terakhir. Dengan total lebih dari 5.200 sanksi diterapkan pada Moskow hingga saat ini dibandingkan dengan 3.600 sanksi untuk Iran. Menurut layanan pelacakan sanksi perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lithuania, menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lithuania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu. Pada 18 Maret, 3 negara Baltik mengatakan beberapa diplomat Rusia persona non grata, menuduh mereka melakukan tindakan yang diduga melanggar konvensi Wina tentang hubungan diplomatik serta menyebarkan disinformasi dan membenarkan
tindakan militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa semua pengusiran diplomat Rusia yang tidak berdasar akan mendapat tanggapan yang tepat. Terlepas dari peringatan ini, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia mengusir diplomat negaranya secara tidak adil. Pengusiran baru terjadi setelah Rusia memerintahkan 3 diplomat Slovakia untuk meninggalkan Moskow dalam waktu 72 jam sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama oleh negara itu. Bulan ini beberapa negara lain mengambil langkah serupa. Polandia mengusir 45 diplomat, hampir 3/4 dari jumlah total misi diplomatik. Alasannya sama, dicurigai melakukan spionase. Pada hari Selasa, Belgia, Irlandia, dan Belanda bersama-sama mengumumkan pengusiran lebih dari 40 diplomat Rusia dari negara mereka. Zelensky sebut Mariupol dihancurkan Rusia sebrutal Aleppo. Emir Qatar beri singgungan menohok soal Israel-Palestina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara tak terduga ikut bicara di forum Doha di Qatar. Forum itu adalah pertemuan internasional tahunan di negara kaya minyak itu untuk membahas berbagai isu. Zelensky menghadiri forum di Doha melalui panggilan video. Dalam pidatonya, Zelensky meminta negara-negara penghasil energi seperti Qatar meningkatkan produksi untuk menanggulangi jika suplai minyak dan gas Rusia terhalang. Masa depan Eropa bergantung pada usaha Anda. Saya meminta Anda untuk meningkatkan produksi energi agar Rusia mengerti bahwa tak ada negara yang bisa menggunakan energi sebagai senjata dan memeras dunia, kata Zelensky, dikutip dari Associated Press. Kepada hadirin, Zelensky juga mengumpamakan kehancuran dan penderitaan Ukraina seperti Suriah. Ia mengumpamakan tindakan Rusia yang membombardir Mariupol seperti aksi Rusia dan rezim Bashar al-Assad yang membombardir Aleppo, ungkapnya. Mariupol sendiri dikepung Rusia sejak awal invasi. Militer Rusia terus membombardir kota di provinsi Donetsk itu hingga menyebabkan krisis. Lihatlah Mariupol kami, inilah yang telah kita lihat di Aleppo, reruntuhan, rasa sakit, kehancuran manusia, kata Zelensky. Sebanyak 90% bangunan di Mariupol hancur, ribuan mati, namun Rusia tak kunjung menerima hukuman yang nyata dari dunia untuk ini, ungkap Zelensky. Selanjutnya, Presiden Ukraina juga meminta solidaritas negara-negara Timur Tengah dengan menyinggung hubungan dengan Ukraina. Gandum Ukraina sendiri selama ini penting untuk memenuhi kebutuhan impor negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, ungkapnya.